Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li ijabatil mas'ul wa li qadha'i hajatina wa li shifa'i jami'i maradina wa li naili ilmin nafi' wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa ila hadrati jami' ahlil qura'i wal huffadi wal mufassirin wal muhaddithin wa immatil mujtahidin khususan ila hadrati Imam Nawawi wa hadrati Syekh Muhammad bin Ajlan wa ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu, kita melanjutkan ngaji kitab Arba'in Nawawi hadis nomor 23. Kemarin kita sudah membahas satu poin. Nah, kita lanjutkan poin berikutnya. Sebelumnya kita baca hadisnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Harith bin Ashim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syat'ul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u ma bainas samawati wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal Qur'anu hujjatun laka au alaika kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha rawahu Muslim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu, kita kemarin sudah membahas tentang bersuci, ya. Bersuci, kesucian, suci itu separuh dari iman. Kemarin kita sudah membahas tentang suci, berwudu, mandi. Kemarin saya bahas sudah ya? Enggak ya? Oh belum, kemarin hanya wudu. Oh ya. Jadi kita membahas tentang bersuci, Bapak Ibu. Jadi ada penyebab hadas kecil, ada penyebab hadas besar. Nah, kalau kita bicara wudu, tentu kita sebisa mungkin wudu ini kita sempurnakan. Ada istilah namanya isbaghul wudu, ya. Menyempurnakan wudu baik wajib maupun sunnahnya maupun etikanya. Kalau bisa kita ini paling enggak ya seumur hidup sekali lah pernah wudu bagus banget. Kalau bisa. Jadi wudhu yang bagus ini bicara tentang etika, bicara tentang wajibnya, bicara tentang sunnahnya. Kalau wajibnya kan 6, ya. Kemarin sudah kita sampaikan, niat membasuh wajah, terus membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala, terus kemudian membasuh kaki sampai polok, kemudian tertib. Itu yang wajib. Nah, terus kemudian ini gambaran kapan-kapan jenengan yen saged nglampahi. Yen saged nggih. Dimulai dari pertama
pastikan airnya itu halalan thayyibah, betul-betul air sing bener, air sing apik, air yang sumbernya itu betul-betul yang halal. Oke. Itu pertama. Terus kemudian Bapak Ibu, ketika panjenengan berwudu tadi, sebisa mungkin, ya ini untuk mencari keutamaan, menghadap kiblat. Jadi wudu itu kan sebenarnya tetap baik menghadap kiblat. Cuma kan kadang kita punya keran, kita punya tempat wudu itu kan posisinya tidak menghadap kiblat. Nah, kan bisa kita sikapi. Lho Pak, lah wong kerane kene kidul oleh madhep kiblat piye? Ya gampang toh, belok toh. Posisikan keran di sebelah kiri jenengan menghadap ke kiblat. Ya bisa. Di utara juga bisa kan? Nah, kecuali nek kerane panjenengan menghadap ke kiblat otomatis seperti itu ya alhamdulillah. Jadi upayakan isbaghul wudu. Terus kemudian Bapak Ibu, kita juga mengikhtiarkan agar wudu ini baik, maka sebelumnya paling tidak area wudu itu sudah dibersihkan dulu dari najis dan najis khususnya dan juga kotoran. Bersihkan dulu, baru kemudian kita mulai wudu. Kita niat nawaitul wudu adhirafil hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala. Kemudian kita mulai membasuh wajah. Nah, yang membasuh wajah ini sambil didongani. Cuma donga niki sing ngendikan Imam Ghazali tapi dibantah kalih Imam Zainuddin Al-Malibari. Ya, supaya ana perdebatan. Ya enggak apa-apa, itu niate donga mawon kok. Ya Allah, putihkanlah wajahku ketika nanti di yaumil qiyamah Engkau jadikan wajah itu sebagian hitam, sebagian putih. Jadi laine dhewe, wajahe dhewe didongani. Ya jangan tiap hari kesuwen leh wudu masalah. Didongani. Terus kemudian membasuh kedua tangan ya sama. Kalau kita membasuh tangan ini yang kanan, ya kita minta kepada Allah. Ya Allah, nanti kalau Engkau memberikan buku catatan saya, tolong berikan kepada saya lewat tangan kanan. Kalau pas basuh tangan kiri juga sama. Ya Allah, jangan Engkau berikan buku catatan saya nanti dengan tangan kiri saya. Jangan Engkau golongkan saya termasuk ashabus shimal, pemilik tangan kanan, tangan kiri. Nanti kita ya di samping kemarin sudah saya sampaikan dohirnya ya, syariatnya kita basuh sedemikian rupa dengan mengaliri air sampai semuanya kena, tidak ada satupun yang lepas. Terus kemudian panjenengan mengusap sebagian kepala, nah jangan sebagian kuwi madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i pun menganjurkan kon mengusap semua. Jadi diusap semua, mboten mung sithik samene tapi ya diusap kabeh sampai belakang, nanti kembali lagi begitu. Biar sempurna. Nek ngeten niku cukup monan. 3 helai itu udah cukup. Fikihnya udah mencukupi, mengikuti ulama Syafi'iyah itu udah bisa. Cuma kan iki ceritane kula jenengan gak pengen isbaghul wudu, pengen menyempurnakan. Nah, habis itu Bapak Ibu terus mengusap telinga. Nah, mengusap telinga ini ya belum ada doanya ya. Wis dungane ya Allah, muga-muga jenengan haramke rambut kula mlebu neraka. Rambute ampun ya kepalanya lah, jangan dimasukkan ke neraka. Terus kemudian ketika mengusap telinga ya, telinga itu
ngusapnya itu kan tangannya masuk terus diusap kabeh dengan air yang bau. Kenapa saya kudu cetake dengan air yang bau? Sebab nek jenengan membaca buku sifat sholat Nabi yang dikarang Syekh Albani itu kan modelnya langsung ngeten. Set telingane sisan. Modelnya ngoten. Ya itu ndak apa-apa kan beda madhab. Ya apa-apa. Cuma nek kula jenengan karena kita itu rata-rata madhabnya Syafi'i, ndak begitu caranya. Caranya adalah dengan diusap kepala saja, terus kemudian yang telinga menggunakan air yang beda dengan yang diusapkan di kepala. Nih, jadi caranya ngoten. Terus juga dimasukkan di dalam dan di luar. Jadi dalamnya ya dimasukkan, terus luarnya di semuanya. Tuh. Terus kemudian sesudah itu membasuh kaki, ya kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga kaki saya ini Engkau kokohkan, Engkau kuatkan ketika saya harus melewati Sirat. Nanti ketika kita melewati jembatan Sirat itu, kita diharapkan punya kekuatan untuk berjalan. Kekuatan untuk berjalan. Habis itu terus doa. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah sesudah doa Bapak Ibu, doanya menghadap ke arah kiblat. Lah ini juga penting. Ojo pisan-pisan ngipatke bekas wudhu. Niki anu ya, dalam konteks kesempurnaan. Jadi bekas wudhu kan teles Pak, luweh. Luweh. Jadi jangan dihandui, ojo dikipatno, ojo diusapi. Loh kenapa Pak? Kan begitu. Ya, keutamaannya begitu. Keutamaannya begitu. Karena Bapak Ibu, orang-orang yang wudhu itu disebut dengan ghuron muhajjalin. Ghuron muhajjalin. Ghuron muhajjalin itu cemplot wajahnya kalau anggota wudhu. Jadi nanti ketika manusia dibangkitkan di yaumil qiyamah, ahli wudhu itu akan kelihatan dari ghuron muhajjalin. Jadi cemplorot songko wajahnya kalih tempat-tempat di mana dia wudhu. Nah, semakin lama itu terjadi pada seseorang kan semakin bagus. Makanya kan tadi saya sampaikan nek niki dilakoni bendino kan abot. Balik tidak ya seumur hidup sekali kita pernah menjalankan itu. Nah, itu yang disebut bahasa ulamanya itu isbaghul wudhu, menyempurnakan wudhu sesuai dengan apa yang kita bisa. Nah, itu at-tuhur, bersuci separuh atau sebagian dari iman. Karena kemarin belum membahas mandi, sekarang kita bahas tentang mandi. Bapak Ibu, mandi kalau memang itu mandi untuk haid, mandi untuk nifas, mandi untuk junub kan disebut dengan mandi besar atau mandi karena melahirkan. Itu disebut dengan mandi besar. Sama sebenarnya memandikan mayit juga aturannya sama. Sederhana Bapak Ibu, yang namanya mandi itu yang paling penting adalah satu niat, yang kedua meratakan air ke seluruh anggota badan luar. Ke seluruh anggota badan luar. Jadi semua anggota badan yang disebut dengan anggota badan dohir, anggota badan luar wajib kena air. Oh kan gampang, ya sing paling gampang selulup, itu langsung selesai. Angger jenengan iso selulup langsung rampung.
Tapi yen panjenengan boten selulup, ini perlu kita ketahui dalam kacamata fikih yang namanya anggota badan luar itu mana? Ya, mari kita petakan. Lipatan-lipatan tubuh kita, Bapak Ibu. Mata itu luar apa dalam? Luar, Bapak Ibu. Jadi mripatku ya kena banyu. Kalau jenengan mandi besar. Terus kemudian saya contohkan tadi telinga. Telinga ini bukan bolongan dalam ya. Ini termasuk anggota luar. Berarti jenengan nek mandi Bapak Ibu pastikan air diginiin. Kalau ndak biasanya ndak kena. Nih, dingeten nggih. Biasane mboten kena. Nek ajeng disiram kan kelebon banyu, Pak. Nah, berarti piye carane nek memang nggo shower ya silahkan di ngeten-ngeten nek nggo gayung ya piye carane. Sing cetha jenengan kudu ngerti bahwa ini yang namanya telinga sampai bolongan iki, batasnya bolongan iki niki disebut dhahir telinga. Itu disebut dhahir telinga. Yang disebut dalam telinga itu kalau kita sudah pakai alat bisa masuk. Kalau driji kan pol-pole sementen. Mulane nek sebagian mazhab Syafi'i kuping pas poso kuwi ra entuk niku kan dalem. Nek krasa piye-piye ngoten niku berarti dalem. Kalau yang di luar kan tidak hanya ini. Ini harus kena air semua, Pak. Karena ini sering lupa. Ya, sering lupa apa meneh nek aduse cepet-cepet selak katisen. Nah, kan mandi junub terus selak katisen kan cepet-cepetan. Jadi ini keluar. Terus berikutnya Bapak Ibu mungkin lipatan-lipatan yang ada di tubuh. Nah, berikutnya wudel. Wudel niku bagian luar. Jadi nek adus jenengan kok mandi junub, ya wudele diuyek-uyek ben kena banyu. Nek mboten kena banyu mboten, Pak? Mboten, kecuali selulup ya. Nek mboten niku kadangan lho Bapak Ibu. Apa meneh wong-wong sing lemuan lemake akeh dadine bisa menghalangi. Ya itu dipastikan aja. Dipastikan apa aja. Terus kemudian mohon maaf ini tubuh. Tubuh itu ada anggota luar, ada anggota dalam. Makanya jenengan kalau mandi besar loh ya. Niku di area tubuh itu harus kena air dan ono maknyese. Nah, nek maknyes berarti tekan. Nek mboten bisa jadi hanya mohon maaf ya di pantat tapi tidak sampai ke area tubuh. Nggih. Lho itu mandi memang begitu. Terus kemudian mohon maaf ya, kemaluan. Kemaluan itu harus lengkap kena semua, termasuk mohon maaf kalau yang ibu-ibu. Jadi sing jenenge anggota dhahir, anggota luar itu nek ibu-ibu mohon maaf ya, ini bahasane ndak enak ini. Ku nek ndodok ketok berarti kudu kena banyu. Nggih. Yes, ngonten niku mboten usah dicethake. Ya, jadi ndak ini artinya mandi itu. Jadi mandi junub itu kan ada aturannya. Nggih. Wah, nek ya begitulah Bapak Ibu. Kula ndak enak nek cerita-cerita ngoten niku nggih. Jadi artinya ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Jadi syaratnya hanya itu. Mandi itu seperti itu. Terus kemudian Bapak Ibu, yang namanya mandi sebagaimana wudhu sebenarnya sama, itu kan tidak boleh menggunakan air suci yang tidak mensucikan. Sehingga pada dengan mandi junub pakai sabun kan tidak bisa. Air sabun, maaf, bukan sabun. Pakai air sabun. Jangan pakai air kembang juga tidak bisa. Nah, kenapa Pak? Lah itu kan air suci yang mensucikan. Kayak ini teh. Teh ini suci Pak. Tapi kan tidak boleh untuk wudhu. Tidak boleh untuk mandi. Nah, ini kan teh. Lah nek banyu sabun. Lah saya kan tidak pakai banyu sabun Pak. Sabunan. Nah, ketika panjenengan sabunan, yang harus diperhatikan adalah pastikan apa yang tadi kita sampaikan itu udah selesai dulu. Jadi mandi ini udah kerata semua lipatan-lipatan tubuh termasuk nek kukune dawa Pak.
Bu, jenengan kukunya dikasih air juga, termasuk kuku kaki ya, dikasih air disiram, ben sing niki nek dereng dipotong, niki kan di dalamnya kan ada cok enten kotoran nggih. Apa jenenge item-item itu toh. Nah, itu diselesaikan Bapak Ibu. Artinya itu termasuk anggota dohir. Termasuk anggota dohir. Kalau itu udah selesai semuanya, selesai prosesi mandi, silahkan kalau mau sabunan. Jadi jangan begini maksudnya. Terus kan sudah basah, tetapi kan belum lengkap. Tadi kan belum diteliti. Mana yang belum, ini yang belum diteliti. Engko ya tak gebyul meneh toh Pak, kan begitu. Kan ada gebyulan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena kalau yang pertama tadi belum tuntas, berarti air yang kedua itu namanya air campuran sabun. Yang kedua loh ya. Kan tadi air yang pertama belum tuntas tapi udah disabuni, samponan. Lalu kemudian kita air kena sampo. Nah, air campuran sabun itu kan tidak bisa untuk bersuci. Itu suci tapi tidak mensucikan. Ini yang kadang kita ndak ngeh. Ngirit baju kan sirai sik terus disamponi terus baru kuwi nggih didusi awake. Jadi akhirnya yang kena itu adalah air yang campur antara air suci dengan benda suci. Dan itu menurut kacamata fikih ya tidak bisa. Nah, jadi mengenai mandi, monggo panjenengan sebisa mungkin itu diselesaikan. Paling penak memang selulup. Jenengan punya kewenangan niat ingsun mandi junub selulup, selesai. Karena kalau selulup itu 2 menit aja lah, enggak usah panjang-panjang. Asalkan kepala masuk, udah kena semua itu. Wong sak kupingnya mesti klepot semua. Karena air itu kan sifatnya kan mengalir kemanapun, ke tempat yang lebih rendah. Ya itu kan bagi yang punya tempat selulup. Nek mboten kan ya kula panjenengan ya pakai cara lain. Yang penting itu diperhatikan Bapak Ibu. Nah, kalau bicara etika, tapi etika ini mungkin sekarang sudah tidak ada karena kalau dulu orang itu kan mandi di kali. Mandi di kali niku terus tidak boleh telanjang bulat. Lalu berpindah, mandi itu bukan di kali, dibawa ke rumah kan, kali ini digawa ning omah sehingga kita mandinya di rumah. Di rumah pun spesifik di kamar mandi. Kamar mandi itu ya private, biasanya ya untuk keluarga atau untuk dirinya sendiri, bukan kamar mandi umum. Sehingga relatif orang itu kan kalau mandi tidak berpakaian. Nah, dalam bahasa fikih itu sebenarnya tetap etikanya kita disuruh berpakaian. Ya kembenan, apa sarungan, apa-apalah, yang penting jangan telanjang bulat. Itu etikanya. Nah, tadi saya sampaikan paling enggak ya seumur hidup pernah kita begitu. Sebelumnya kita wudhu dulu. Kalau pakainya gayung, diawali dari yang sebelah kanan dulu. Ya, jadi etika-etika ketika kita mandi juga begitu, dan tidak usah nyanyi sesuk. Kan termasuk yang paling sering muncul itu kan nyanyi. Apalagi zaman sekarang. Lho Pak, nek nganggo bed up piye? Kalau panjenengan pakai bed up itu diukur ya. Kalau pakai bed up berarti harus diukur. Kalau mau untuk mandi junub, kok pakai bed up itu kan tadi kan selulup ya. Selulup pakai bed up jenengan ukur. Volumenya ada enggak 216 liter. Kalau ada 216 liter, maka insya Allah aman karena itu masuk kategori 2 kulah. Ya, 2 kulah itu ukuran ya, konversinya
Kalau dalam bentuk kubus, sisi-sisinya itu adalah 60 cm, ya 60 cm kali 60 cm kali 60. Kan rumusnya volume kubus kan sisi kali 3, sisi pangkat 3, maaf. Sisi pangkat 3, S kali S kali S. Nah, 60 kali 60 kali 60. Kalau di atas itu ya aman, kalau di bawah itu ya jangan untuk mandi besar. Nah masalahnya kan orang kan kalau di bath-up akhirnya kan lehatus iso sak jam. Menikmati PW katanya. Ya posisi enak kan, terus akhirnya lama sambil macam-macam lah Bapak Ibu. Padahal kita perlu tahu ning kamar mandi kuwi akeh setane. Nggih. Kamar mandi itu akeh setane, Pak. Makanya kita dianjurkan kalau masuk kamar mandi kan dungane Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari setan laki dan setan perempuan. Jadi khubus dan khaba'ith itu setan-setan yang memang spesifik senengane manggon ning kamar mandi. Jadi itu akeh setan nih Pak. Nah makanya kalau mandi kan ya secukupnya, jangan lama-lama. Nah itu mungkin jin-jin juga suka yang di situ, jin-jin jahat dan seterusnya lebih suka di situ. Nah tapi uniknya memang kita itu kan modernisasi tapi ya ada sisi negatifnya. Kalau kita rumah sekarang ini kan rumah-rumah yang bagus, kita lihat di hotel-hotel itu kan kamar mandi kan di dalam kamar kan. Berarti kan kita bersebelahan dengan setan kan. Nah, bayangkan kalau kita bersebelahan dengan setan dan kita memberi karpet merah kepada setan, lalu kita tidak pernah baca ayat kursi, kita tidak pernah sujud atau sholat atau baca Quran di kamar. Yang akhirnya aura dari setan itu kan lebih dominan. Makanya betul kalau Nabi itu mengatakan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Maksudnya jangan pernah rumahmu itu tidak dibacakan Quran. Jangan sampai rumahmu itu tidak digunakan untuk zikir. Walaupun hanya qul huwallah bacakan Quran di rumah kita. Walaupun hanya Al-Fatihah bacakan Quran di rumah kita. Biar tidak seperti kuburan, toyo setane ben mboten betah. Setane ben senengane meh lunga. Wah rasane ra penak ning omahe wong iki. Biar dia ndak kerasan. Nah, ini tentang mandi di kamar mandi. Nah, monggo masalah pakai sabun disilahkan tetapi sesudah tuntas mandinya. Kalau belum tuntas jangan. Terus berikutnya Bapak Ibu, kalau mandi itu menghilangkan hadas kecil apa tidak ya? Gitu. Jadi nek sing gede ilang sing cilik katut pola kan. Ya ini memang ada perdebatan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau sudah mandi niat menghilangkan hadas besar dan tidak menyentuh kemaluan, maka sebagian ulama mengatakan berarti hadas kecilnya hilang. Tapi ini tidak tunggal. Ada yang memperdebatkan, oh enggak bisa. Hukumnya beda kok. Walaupun itu menghilangkan hadas besar, bukan berarti hadas kecil hilang. Nah alasannya yang mengatakan ini, salah satu alasannya adalah, kalau mandi itu kan tidak wajib tertib. Sementara kalau wudhu kan wajib tertib. Kan mandi kan tadi saya contohkan rukunnya kan hanya 2, niat meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, sementara kalau wudhu kan ada yang nomor 6 tadi tertib. Wudhu kan iso selulup terus rampung wudhu nih. Walaupun kena semua kan tidak bisa. Nah, itu logika yang kedua. Nah, makanya para ulama memang ada perdebatan masalah ini. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih yang kedua. Artinya ya nek mandi yo tetep wudu. Mandi yo tetep wudu. Itu jauh lebih aman dan jauh lebih menenangkan bagi kita semua.
Mbok menawa jenengan mandi ya seperti itu. Nah, ini ada yang agak berat tapi ini di kitab apa? Bulughul Maram itu ada cerita. Wong wedok ndelalah pas istihadhah. Ini kan ada urusan mandi, Pak. Jadi wong wedok ketika istihadhah. Itu kalau di kitab Bulughul Maram niku ben ajeng salat kon adus. Apa mumet iki, Bu? Berarti sedina adus ping 5. Itu ada pendapatnya begitu. Di kitab Bulughul Maram ada. Wah, nek niki kabotan mesake. Ibu-ibu istihadhah lalu dia mau sholat mandi dulu 5 kali. Terus ada yang dikecilkan lagi, tidak 5 kali, tapi 3 kali. Duhur asar mandi sekali, maghrib isya mandi sekali, subuh mandi sekali. Nah, ini relatif lebih enteng. Jadi aduse menjelang duhur dan aduse menjelang maghrib itu sangat memungkinkan. Ada lagi yang mengatakan ya wis sing penting adus. Sing penting adus sedina pisan ora apa-apa dan tidak harus langsung berkaitan dengan istihadhahnya. Ini kayaknya yang lebih banyak dipilih oleh ibu-ibu Indonesia. Pokoknya nek istihadhah aduse ya sesuai dengan adus, jadi bukan adus untuk sholat. Sesungguhnya kalau yang tadi saya sampaikan di awal itu memang ada mandi khusus untuk sholat. Jadi meh sholat niku adus dhisik mergo istihadhah. Disebabkan karena keluar darah tidak pada masanya, keluar darah tidak pada waktunya, tidak cukup bukti untuk dikatakan sebagai darah haid. Dan itu urusannya mandi. Terus berikutnya, ini masalah mandi juga, memandikan jenazah. Bapak Ibu, memandikan jenazah itu ya sebagaimana yang lain, ya mandinya sama aturannya, ada niat dari yang memandikan plus meratani banyu ke seluruh tubuh. Nah, ketika memandikan jenazah itu seharusnya, sebenarnya ini aturannya wajib, laki memandikan laki, perempuan memandikan perempuan, kecuali keluarga inti. Nek keluarga inti ya tidak apa-apa. Jadi memandikan jenazah juga sama seperti itu. Hanya kalau memandikan jenazah disunnahkan menggunakan, kalau dulu zaman Nabi itu pakai kafur, ya, minyak kafur. Kok minyak apa? Kapur baru apa ya? Zaman Nabi dulu. Nah, kalau sekarang sih monggo ini sekarang teknologi persabunan sudah canggih. Nah, jadi kita bisa menggunakan apa-apa yang ada. Dulu pakai daun bidara dan seterusnya. Nah, sekarang monggo menyesuaikan dengan apa yang ada. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang wajib bagi mayit itu mandi. Nek jenengan meh mudoni silahkan, tetapi yang wajib adalah memandikan. Karena di suatu tempat sempat terjadi keramaian gara-gara mayit wis bar diwudoni, wis bar diulesi, wis disolati diambung, dianggap batal, terus kon nyopoti wudu maneh. Nah, ini kan tidak perlu terjadi, Bapak Ibu. Umpamane yo dianggap batal iku sing batal sing urip. Sing mati ora batal. Tuh umpamane batal ya. Mayite batal wudune niku yo ora wajib wudu wong awit awal kan wajibe kon adus ora wudu Bapak Ibu. Jadi biar kita itu tidak aneh ngono lho. Kok ana wong kok aneh nganti geger di satu kampung hanya gara-gara mayite mbah disenggol, mbah diambung kancane, mbah sapa ora ngerti, intine dadine batal. Kok dadak kon nyopot ya.
meh diwudoni. Nah, kan enggak usah seperti itu. Tidak perlu berlebih-lebihan seperti itu. Nah, jadi itu urusan kaitannya dengan mandi. Terus mandi lagi Bapak Ibu, ada mandi masuk Islam. Ada itu. Mandi masuk Islam. Menurut sebagian besar ulama itu hukumnya wajib. Orang masuk Islam itu mandi segera. Jadi mbok menawa ada mualaf masuk Islam di masjid, langsung dikasih tahu, Bapak atau Ibu jenengan habis ini mandi besar ya. Begitu. Seperti halnya para sahabat dulu memang rata-rata mandi besar. Tradisi zaman jahiliyah itu ada namanya sibghah. Sibghah niku nyelupke bayi ning ngene geteh. Itu ada dulu. Nah, mungkin dalam bahasa Kristen itu ada istilah baptis, tapi baptisnya itu kalau zaman dulu ahli kitab itu pakainya amudah. Jadi amudah niku ya istilah kalau ada bayi yang dilahirkan itu mereka akan menyembelih seekor kambing atau 7 ekor kambing atau sapi atau unta, tapi getahe ditadai. Jadi getahe ditadai, bar niku terus bocahe sing bayi niku diselulupke ning ngene geteh mau. Itu namanya sibghah. Kan ada Qur'annya itu tapi Qur'an itu ceritanya beda. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghah niku nek mbiyen nek jenengan mewentel bajune lebokke ning ngene wentel kuwi jenenge sibghah, dicelup. Supaya nanti ada efek dari warna yang menempel. Nah, sibghah wong Nasrani, wong Yahudi atau sibghahnya orang kafir Quraisy itu dalam Islam kemudian dikonversi menjadi mandi kalau mau masuk Islam, dan itu pun sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian tidak. Terus kemudian untuk bayi diakekoi. Dulu waktu awal itu Bapak Ibu nek akekoh niku getahe tetap ditadai. Zaman Nabi itu ditadai, terus rambutnya bocah niku digubrati geteh. Jadi ambil geteh terus rambutnya bocah niku diusap-usapi geteh niku. Suwe-suwe ora patek nyaman diganti minyak zafaron. Akhirnya diganti. Lah biyen zaman kuno minyak angel terus ning Indonesia akeh kembang kayak banyu kembang. Saiki akhirnya kan nek ana bocah akekah kan kayak banyu kembang kan Bapak Ibu kan. Do betul to niku? Nah, terus kayak dipotong biasanya kan ngoten. Itu asal muasalnya biyane geteh, Pak. Geteh. Sibghah. Nah, jadi itu cerita-cerita tentang mandi nggih, mandi yang muncul dalam pembahasan Islam. Nah, yang terakhir mandi, tapi mandi ini sebenarnya kurang begitu dikenal di zaman Nabi. Tapi sekarang agak populer, yaitu mandi tobat. Pernah dengar mandi tobat nggih? Ya, jadi mandi tobat itu tidak populer di zaman Nabi. Istilah mandi tobat pun muncul itu ya tidak di awal-awal Islam. Ya tapi tidak apa-apa mandi apik wae kok. Mandi tobat. Bapak Ibu, mandi tobat itu bukan tobat. Mandi tobat itu ya mungkin sugesti bagi kita untuk lebih kokoh di dalam bertaubat. Termasuk sholat taubat itu bukan tobat oke. Soalnya sering saya dengar informasi itu salah paham. Kula pun tobat kok, Pak. Tapi oleh mutobat pun adus, pun sholat sunah tobat. Lho tobat niku mboten ngoten. Taubat niku carane menyesal. Taubat itu caranya berusaha untuk membalikkan keadaan yang dulu jahat jadi baik. Taubat itu istighfar, minta maaf, minta ampun kepada Allah, berjanji tidak akan kembali melakukan lagi. Itu tobat. Lah tapi kula pun salat sunah tobat berarti pun rampung. Belum. Nah, belum, itu belum menyelesaikan masalah termasuk mandinya. Nah, jadi kalau kita membahas tentang at-tuhur, bersuci, kesucian, suci itu sebagian syar'ul iman, sebagian dari iman. Memang banyak hal-hal yang berkaitan dengan masalah mandi ini.
Ngoten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat, kirang langkung nyuwun pangapunten. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih.